Nah itu hanya mungkin dengan pemahaman dia, penguasaan dia terhadap medium yang baru. Itu kan namanya kekuasaan. Sama esensinya, tapi mediumnya udah beda. Karena mediumnya beda, gayanya pun berbeda. Banyak yang mengeluh bahwa it is the declining period of politics as a substance. Ya, loh kok sekarang pemerintah kok dengan cara sosial media toh dengan TikTok toh. Gitu sekarang. Jadi selain Kang Deddy untuk Indonesia, Gubernur Maluku Utara, saya lihat juga sangat pandai menggunakan sosial media yang baru. Kan nggak ada orang mau kampanye mengganti Xi Jinping, mampus kamu kalau di Cina, ya kan? Mau ganti Putin, udah banyak yang mampus. Medium ini punya sisi positif yang luar biasa kalau kita pandai mengembangkan, tapi juga punya sisi negatif, membuat politik kan menjadi Ya, jadi cuman permukaan. Iya, persona aja. Jangan sesali gelapnya malam, Pak Dayat. Nyalakan lilin untuk menerangi malam, gitu loh. Jangan bilang teknologi salah. Stop teknologi. No. Bukan apa-apa. Itu bukan strategi kebudayaan dan strategi peradaban yang bagus. Karena kamu nggak akan pernah menang melawan teknologi. Hello everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Halo Bang Celi. Obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Halo, itu Dayat. keren tuh. Oke, halo. Aku masih terkagum-kagum sama anak muda dari New York. Oh, Zohran. si calon wali kota Calon wali kota New York. Sohran Mamdani. Mamdani yang ikut konvensi di Dan bukan Partai Republik. cuma orang New York yang terkagum-kagum. Bukan cuma orang New York, anak Jakarta, anak Surabaya, anak Mesir, ya kan, anak di Istanbul. Iya. Dan Terkagum-kagum. Di Cina pun kayaknya saya dengar juga terkagum-kagum. Kok bisa gitu loh? Yang lebih mengagumkannya lagi tuh banyak pembicaraan karena Muslim. Jadi akhirnya jadi Ya itu untuk negeri Muslim. Iya. Kalau di Korea Selatan kan bukan karena dia Muslim, ya kan? Tapi 33 tahun bisa mengalahkan Andro Kumo gitu. Nah, orang kaya, dinasti di politik. Bapaknya juga mantan gubernur loh. Makanya relevan untuk topik kita hari ini kan. Kita kan Sohran itu lahir dalam zaman politik tertentu. Zaman ini kan dari segi dalam satu hal kan dipengaruhi oleh dinamika baru, perkembangan sosial media. Sosial media kan ya juga berevolusi kan dari Facebook, Instagram, YouTube, sekarang kan zaman Twitter, TikTok gitu loh. sebelumnya TV radio kan sosial media juga Ya kan? media konvensional media sekarang kan. Ya semuanya media massa. Artinya berhubungan dengan banyak orang gitu kan, media kan, metodenya, mediumnya. Radio, televisi kan. Kalau sosial media kan ya itu tadi TikTok, Twitter. Nah itu dia melahirkan cara berpolitik baru, dia melahirkan aktor politik baru, dia melahirkan superstar politik baru. Kan? Kalau dalam bahasa ilmu komunikasinya itu ada ahli komunikasi Kanada, Marshall McLuhan namanya. Semboyannya terkenal itu the medium is the message. Medium itu ya pesan itu sendiri dalam pengertian yang tadi bahwa TikTok melahirkan seorang Sohran, gitu kan. Televisi melahirkan Kennedy, John F. Kennedy, radio Roosevelt, melahirkan Franklin Delano Roosevelt, sama Hitler. Ya di sisi lain juga melahirkan Hitler di Jerman. Amerika lahir politisi yang pandai memanfaatkan medium baru. Waktu itu kan radio. Roosevelt polio nggak bisa jalan kan. Kalau zaman televisi nggak bisa dipilih tuh orang. Tetapi kan karena suaranya lembut, meyakinkan, bersahabat, jadi dia dianggap bisa politisi yang begitu populer gitu loh. Karena pandai memanfaatkan radio. Di negara lain Jerman kan Hitler pandai memanfaatkan medium baru radio untuk demagogi dia gitu loh, yang membakar ekstremisme di Jerman. Kalau sebelum media-media elektrik masih zaman media cetak, itu ada nggak politisi yang susah? Kalau Churchill kan penulis yang baik, ya dia muncul, dia juga muncul pada saat radio, tapi dia penulis yang sangat bagus. Di Inggris, di Israeli penulis yang sangat bagus.
Abraham Lincoln, penulis dan orator yang sangat bagus. In a way Bung Karno kan, kalau di kita tahun 20-an dia sudah menulis kan, penulis yang sangat bagus. Waktu Jepang datang dia diberikan panggung oleh Jepang dengan radio gitu, dia manfaatkan dan dia dikenal luas. Kalau era televisi membawa John F. Kennedy, orang gaya, artinya wajah, tampang dan sudah ada visual ya. Visual. Kemudian Ronald Reagan juga salah satu tokoh yang sempurna untuk medium televisi. Nah, medium sosial media ini kan Obama jadi transisi, televisi bagus, waktu itu Facebook juga bagus kan. Facebook untuk relawan-relawan. Betul, yang presiden pertama yang menyadari kekuatan sosial media itu yang dilalah dewa mabuk Donald Trump di Oval Office, Donald Trump, Twitter. Dari yang dia melawan CNN, melawan media konvensional kan, koran, New York Times, Washington Post, CNN itu dengan Twitter, dan dia muncul. Nah, era baru kan, media sosial juga berkembang kan, bukan lagi Twitter dan Facebook yang terutama, tapi lebih banyak kalau sekarang kan misalnya orang bilang TikTok kan, Instagram pendek-pendek itu loh, video vertikal 30 detik, 1 menit, 2 menit kan. Nah, ini memunculkan juga superstar baru ya, lahirlah orang seperti Sohran. Kalau dulu kan namanya politik, partai politik dan uang, penting sekali. Ini kan lawannya Sohran kan Andrew Cuomo, Partai Demokrat kan di New York ya. Dulu dia gubernur, bapaknya gubernur gitu loh. Uangnya 500 miliar, 600 miliar buat kampanye, pasang iklan di televisi, di radio. Tapi Sohran 33 tahun, anak imigran nih, ganteng, pinter, tahu menggunakan TikTok, tanpa banyak uang, tanpa banyak sejarah keluarga yang besar seperti Cuomo, dia mengalahkan dengan telak. Nah, itu hanya mungkin dengan pemahaman dia, penguasaan dia terhadap medium yang baru. Nah, medium baru ini kan gayanya juga beda-beda, videonya pendek-pendek, lebih personal, dan banyak yang dengan gerak-gerak yang menarik. Kan betul. Misalnya kalau kita lihat ya, kalau Sohran kan ada tuh yang dia menggabungkan Bollywood dan Hollywood gitu kan, ada gerak-gerak tari-tarian yang membuat orang senang. Donald Trump kan juga lihat waktu dia kampanye kemarin yang dia MCA kan. Nah, kita lihat di kita Pak Prabowo waktu kampanye kemarin yang gemoy, gerakan gemoy itu loh. Dia melembutkan citra Pak Prabowo yang keras, tentara gitu menjadi lembut, remaja muda, sesuai dengan semangat zaman gitu loh. Bahkan istilah gemoy pun juga udah gemoy banget. Di Jerman Alice Weidel itu loh. Alice Weidel itu dia terus terang aja bahwa saya seorang lesbi. So what? Tetapi dia tampilkan dengan pacarnya yang bergerak gemoy juga lewat Twitter, lewat Instagram. Jadi semua politisi atau orang yang ingin memimpin, pemimpin itu kan sama. Sejak zaman Yunani, sejak zaman Abbasid, zaman Majapahit kan sama. Pemimpin itu memberikan otoritas atau menjalankan otoritas kekuasaan. Whether you like it or not. Oke, you obey whether you like it or not. Itu kan namanya kekuasaan. Sama esensinya, tapi mediumnya udah beda. Karena mediumnya beda, gayanya pun berbeda. Betul. Pertanyaannya adalah apakah substansi, bagaimanapun kan ada ide, ada teori. Kan kayak Sohran kan. Bus gratis. Kemudian apartemen sewa, rent ini sewa, properti apartemen khususnya ya. Itu dibekukan atau diatur ketat oleh pemerintah, itu kan ide. Nah, apakah ide semacam ini bisa diperdebatkan dengan baik dan seksama, ya kan, lewat medium yang pendek-pendek dengan vertikal gambar ini, itu pertanyaan lain. Kan banyak yang mengeluh bahwa it is the declining period of politics as a substance. Itu perdebatan nanti. Nanti jangan sekarang. Kita lihat dulu kekuatan dan kelebihan dan keunikan ciri khas medium baru ini, Pak.
Pak Dayat. Ini harus mengerti dong zamannya. Okay. Kalau enggak, kan kita mau melahirkan juga sohran-sohran baru. Kan yang ini pemimpin lahir kan harus ada caranya. Ini suka apa nggak suka, ya kalau mau lahir pemimpin yang kayak Sohran kan nggak punya sejarah panjang, masih muda, nggak punya uang banyak, dia lahir oleh sosial media. Kalau dulu harus pakai partai politik dan latar belakang yang kuat untuk bisa mengorganisasikan orang, untuk bisa mengumpulkan orang, untuk bisa memancing perhatian orang. Itu kan butuh organisasi besar. Nah, sekarang ini sudah di bypass oleh medium yang murah. Bukannya hanya murah, kadang-kadang kalau YouTube-nya banyak kan dibayar. Malah dibayar, dapat Gitu loh. Jadi bisa bukan lagi mengumpulkan dana kampanye untuk membeli iklan televisi, iklan radio, iklan koran. Malah dibayar kalau TikTok-nya dan YouTube-nya viral. Sekarang kuncinya itu attention. Viral, bagaimana menjadi viral? Viral itu kan berarti dapat banyak attention yang tiba-tiba. Bagaimana, ini bukan soal substance, ini metode, ini cara. Bagaimana menarik attention orang sehingga scrolling YouTube, scrolling TikTok itu membuat mata tertahan di situ dan kemudian tertarik. Nah itu tapi kan dalam politik kan dari dulu sampai sekarang kan sama, bagaimana menarik perhatian orang. Iya kan? Kalau mediumnya radio kan berbeda, mediumnya televisi berbeda, mediumnya TikTok ya berbeda lagi. Tapi kan esensinya how to attract attention to yourself and your ideas. Baru kemudian setelah diperhatikan how to persuade, membujuk. Betul ya? Setelah terbujuk ya how to make your choice, gitu loh. Coblos Sohran. Nah, governingnya juga, pemerintah juga mulai agak berbeda. Organisasi pemerintahan yang besar, Donald Trump contoh terbaik, kan dia ngambil keputusan nggak lagi pakai rapat kabinet, tapi dia bangun pagi-pagi dia ketik tuh di Truth Social, I decide tarif increase 30%, gitu loh. Itu Truth Social. Dia rapat kabinet pun dia undang televisi, undang influencer. Jadi dia sadar betul attention. Nah, saya kira, saya nggak tahu, tetapi kalau kita lihat Indonesia, orang seperti KDM. KDM, Demul, Bapak Aing dengan sadar menggunakan media sosial untuk governing dan mengambil keputusan juga di tengah jalan. Kadang-kadang mengambil, saya lihat, kadang-kadang saya kenal lama dengan Kang Dedi sejak jadi Bupati Purwakarta ya. Sekarang juga masih muda, tapi dulu lebih muda lagi. Udah long time ago. Memang orangnya pandai dan pengen attention. Itu dulu tuh. Dia kemudian beradaptasi dengan media kan. Kebetulan dapat media yang tadi bukan perlu dana besar, malah dibayar kalau bagus attention orang kan. Sehingga boleh suka apa tidak suka dengan metode ini, orang yang filosofi serius, teknokrat, doktor, profesor kan, loh kok sekarang memerintah kok dengan cara sosial media toh, dengan TikTok toh. Gitu sekarang. Tapi kan ini kan sosial media itu teknologi, di baliknya ini kan teknologi. Sepanjang sejarah kan teknologi nggak bisa dilawan, Pak Dayat. Betul ya? Betul. Orang yang pakai kuda waktu muncul mobil tuh, mau nggak mau kuda ditinggalkan. Kuda ini kan binatang yang paling cantik bentuk badannya, gitu loh. Paling begitu kuat, setia gitu. Dan ada hubungan personal kan, orang sayang kuda kan luar biasa. Besi dan karet ban itu menjajah peradaban baru ya, boleh aja marah-marah. Tapi orang sudah nggak pakai kuda transportasi ya, pakai kuda sebagai hobi, gitu loh. Mau tidak mau medium ini karena lahir dari rahim teknologi baru, ikan teknologi Pak Dayat, bergerak dengan kecepatan cahaya. Dan dia membuktikan efisiensinya. Gelombang elektromagnetis, miliaran transistor di dalam kantong kita, gitu loh. Nggak bisa dilawan. Tinggal terus terang kita harus angkat topik pada Kang Dedi. Kita harus angkat waktu Prabowo gemoy-gemoy kan dia sadar bahwa kalau tidak begitu bagaimana
menarik attention anak muda yang baru mau berpolitik, yang baru mau melihat, oh gue mau nyoblos pertama kali nih, gimana caranya? Siapa yang gue suka? Kan susah kita mengundang mereka dengan bicara tentang sejarah Indonesia, konsep besar Bung Karno kan mungkin agak susah pintu masuknya kalau itu. Tapi dengan gerakan, dengan Bollywood dan Hollywood, kalau Sohran nih, Sohran nari-nari sama puitis dia biasanya. katakan orang India lo lawan ngomong, apalagi dari Gujarat, gitu loh. Bapaknya profesor, doktor, kan kalau jadi kata-kata memang sudah di lidahnya, di ujung bibirnya, tapi tinggal dia tahu mediumnya itu yang TikTok, gitu loh. Nah, artinya sebagai medium ini ciri khasnya. Jadi bukan cuma election atau pemilu dipakai sekarang. Ternyata juga governing. Ya, kalau di Indonesia contoh terbaik Deddy Mulyadi sama Gubernur Maluku Utara. Jadi selain Kang Deddy, di Indonesia Gubernur Maluku Utara saya lihat juga sangat pandai menggunakan sosial media cantik yang baru, ya muda, cantik, penuh sadar, yang kebetulan dalam hidupnya ada tragedi kemarin kan, Pak Benny Laos meninggal karena tragis, dan dia tidak bersedih ke masa lalu, tetapi dia melihat ke masa depan, dia ingin membantu cita-cita suaminya membangun Maluku Utara kan. Itu kan bagus sekali sebagai motivasi, dan dengan penguasaan sosial media, dengan daya tarik yang ada pada dia jadi bagus kan. Nah, kebetulan saya juga kenal dengan Ibu Shirley ini, dan sama dengan Kang Deddy tahu bagaimana menggunakan media sosial. Nah, bagi mereka-mereka yang aspire to be leaders, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara, mau tidak mau, kata Marshall McLuhan ya, sejak tahun 60-an nih, the medium is the message. Kenalilah medium yang sedang menjadi tren zaman kamu. Ini politik selalu begitu Pak Dayat, ya, selalu dia adaptasi ikut dengan pergolakan zaman, karena politik kan bagian dari kehidupan juga, ya. Jadi kepada mereka yang mau jadi pemimpin, anak-anak muda seperti Sohran, mengikuti jejak Sohran, Obama dulu kan sama dengan Sohran, inspiring. Kenali medium kamu, ini murah, membutuhkan ilmu tersendiri, efektif, efisien, cepat. Jangan lupa geraknya itu kan kecepatan cahaya pada ya. Ini kan gelombang elektromagnetika. Jadi itu satu, ya. Dan akan makin banyak bukti yang lain. Kalau sekarang kan orang terkaget-kaget dengan Sohran. Kemarin dulu 8 tahun lalu dengan Trump, Obama gitu kan. Di Indonesia dengan Kang Deddy Mulyadi, di Maluku Utara dengan Ibu Shirley Laos gitu kan. Ya akan lahir makin banyak wali kota, bupati, gubernur, perdana menteri, presiden, menteri-menteri yang mampu, pandai, dan pantas menggunakan medium sosial media untuk bukan hanya pemilu, tetapi membantu dalam governing. Karena ini kan sumber, pada intinya politik dan demokrasi kan kita bicara pada jumlah orang. Ya, the tyranny of numbers. Semakin banyak orang yang mendukung, semakin banyak perhatian yang diberikan, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memerintah dengan efektif. Kan itu. Ya selain popularitas, ya kan itu kan approval rating, itu kan the side effect of apa yang disebut dengan attention. Kalau kamu mau masuk dalam dimensi kesadaran, betul. Ya sukarela, tidak orang memaksa, mengikuti, terbujuk, persuasi, ya pakai medium. Lebih berwarna lah. Coba kayak di Cina sama Rusia kan nggak terlalu. Bagus sekali pertanyaannya kan. Rasa demokrasi itu lebih. Di Cina sosial media sangat hidup, tapi tidak untuk berpolitik. Kan itu. Kan nggak ada orang mau kampanye mengganti Xi Jinping, mampus kamu di Cina. Ya kan. Saya mau kampanye gubernur Shanghai, nggak bisa. Gitu loh. Kampanye pakai sosial media untuk keperluan lain, belanja, untuk ini, berteman. Begitu politik, demokrasi, mau ganti Xi Jinping mampus. Mau ganti Putin, udah banyak yang mampus.
Gitu loh. Di Pengusaha-pengusaha di Iran pastilah teokrasi. Garda Republik. Yang kemarin yang kan? Ya 2 tahun 3 tahun lalu anak muda yang secara demonstratif pengen mengganti teokrasi yang sudah tua, gerontokrasi. Kombinasi antara otoritas beragama dengan otoritas tentara itu kan digabungkan, mereka nggak mau gitu loh. Udah 50 tahun nggak membawa Iran kemana-mana. Nggak ada sosial media dalam pengertian Sohran Mamdani muncul gitu loh. Nah itu kalau kan Indonesia kan negara demokrasi. Kan begitu Pak Dayat. Sama dengan Amerika. Sama dengan negara-negara Eropa. Ya kan? Yang di Jerman Alice Weidel itu pakai joget-joget, nggak tahu gaya apa tuh Meli dia pakai tuh. Gaya kekinian. Pokoknya menyenangkan hati orang dulu, menyenangkan hati orang dulu sebelum menyampaikan pesan. Itu dapat atensi dulu. Atensi dulu. Ya untuk dapat atensi kamu harus masuk lewat pintu yang menyenangkan orang. Kamu jangan masuk lewat pintu yang membuat orang berpikir langsung. Saudara-saudara, perjuangan saya adalah perjuangan teori-teori besar para filsuf Yunani. Nggak bisa gitu loh. Jadi harus gitu-gitu. Mau nggak mau zamannya. Ya kan? Ya tidak, gerak itu kan contoh. Tapi kan maksudnya harus sesuatu yang membuat orang seneng dulu hatinya, baru masuk ke pesanmu yang mendalam. Gitu loh. Nggak bisa kamu bilang, mari kita dengarkan Plato dan Aristotle. Nggak bisa sekarang ini. Mau nggak, saya sih suka dengan bacaan tentang Plato dan Aristotle. Tapi kalau masuk ke pintu itu bisa, tapi kan pendengar dan pembaca atau orang yang tertarik kan sedikit gitu loh. Orang harus mengubah gitu. Tetap menampilkan Plato, Aristoteles dan ide-ide, tetapi caranya yang ideal adalah bagaimana ada pesan yang berbobot. Ya, belum tentu orang setuju ya. Seperti Sohran kan pesannya bagus. Saya nggak setuju dengan apa yang dia bilang sosialisme demokratik. Nantilah perdebatan lain. Tetapi kan ada ide. Ya. Tapi dia tahu juga bahwa kalau cuma ide begitu, nggak bisa juga dia. Semua orang kan bisa bilang saya mau apartemen gratis. Semua orang bisa bilang siapa yang nggak suka apartemen gratis? Atau saya mau apartemen ditekan harganya sehingga rakyat suka dengan kebijakan saya. Siapa nggak mau harga apartemen murah? Semua orang mau kan? Gampang dikatakan idenya. Tapi bagaimana mengatakannya dengan kesungguhan yang tulus, bersahabat. Bagaimana sampai ke banyak orang. 50.000 orang loh volunteernya, sukarelawannya Sohran yang ngetok pintu, menyampaikan pesan Sohran itu. Kan itu misterinya, itu bakat kepemimpinan, itu bakat politisi yang kalau kita bilang Sohran kan born as a politician in a modern time, karena dia mungkin mengerti itu secara intuitif. Yang orang harus mengerti, kenapa sih saya harus bicara serius tapi dibungkus dengan menarik sesuai dengan medium TikTok yang viral, bisa viral sekali lagi kan, menarik perhatian dalam waktu cepat dalam jumlah yang banyak. Itu kan namanya viral. Nah itu you have to be terbuka dengan ide baru ini, dengan medium baru ini. Itu kuncinya Pak Dayat. Sekali lagi kalau di Rusia nggak perlu. Bukan negara demokrasi. Di Cina karir politikmu meniti Partai Komunis Cina dalam hierarki yang di belakang layar pada sebagian besar waktu seperti Xi Jinping di belakang layar dia. Bahkan kalau kita baca ceritanya kan waktu dia muda menyedihkan juga, ayahnya tokoh komunis di Cina dihukum oleh Mao, menderita, dia pun ikut terhukum masih remaja. Dia kemudian jadi kader partai yang setia dan loyal dan mulai meniti karir pelan-pelan. Dia nggak pakai sosial media, gitu, iya kan? Ya sekarang juga pasti banyak nih pemimpin muda Cina di Rusia segala macamnya. Nggak ada negara di mana anak mudanya tidak ada sama sekali yang mau jadi pemimpin. Pasti ada aja 5%, 10% yang pengen kayak Sohran di Amerika. Tapi kan dia harus adaptif terhadap situasi mereka. Nah, karena itu kita senang, kita harus bersyukur, kita harus bangga bahwa Indonesia termasuk negara demokrasi, Pak Dayat. Anak-anak muda yang mau jadi pemimpin, mau jadi wakil gubernur, wali kota, anggota DPR, satu waktu jadi presiden, meneruskan Pak Prabowo, meneruskan
Pak SBY, meneruskan Bu Megawati, meneruskan Bung Karno. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu keluarga yang terkenal. Ya Sohran, jejaknya kan bisa diikutin oleh siapa saja. Ada kesempatan. Nah, itu ada kesempatan. Superstar politik. Nah, itu ya. Kalau itu. nyobain lihat sisi negatifnya, Mas. Atau nanti sisi negatif bagus kita coba. Ya, itu dia. Ya kan, jadi mediumnya terlalu mendominasi sehingga yang muncul demagog. Ya, itu dia. Atau orang-orang yang jago media. Karena efektif dan efisiensinya sama dipakai untuk yang sebaliknya gitu. Itu mungkin Sekali lagi kan teknologi kan sama mobil kan kamu bisa pakai ke masjid, kamu bisa pakai ke bank untuk berbuat yang salah. Ya. Betul ya? Kamu bisa pakai itu ke tempat untuk belajar, tapi kamu bisa pakai itu untuk tempat untuk main game 24 jam. Ya. Gitu loh. Iya kan? Ya. Teknologi begitu Pak Dayat. Jadi medium ini punya sisi positif yang luar biasa kalau kita pandai mengembangkan, tapi juga punya sisi negatif, membuat politik kan menjadi Ya, jadi cuman permukaan. Iya, persona aja. Persona. atau sebaliknya untuk mencoba membuat counter atau membuat istilah negatif campaign atau bahkan fitnah dan sejenisnya. Itu kan bisa menggunakan itu juga. Iya, tapi kan orang yang mau mengabarkan kebaikan juga bisa menggunakan hal yang sama. Jadi kebaikan dan keburukan sama-sama bisa cepat menyebar. Karena itulah perbanyak penyebaran kebaikan gitu loh. Hindari atau perkecil keburukan. Keburukan dan kebaikan sama-sama berjalan dengan kecepatan cahaya. Sama juga waktu era kuda. Kebaikan dan keburukan berjalan dengan kecepatan larinya kuda. Jadi yang berubah cuma kecepatannya, bukan keburukan dan kebaikannya. Nggak perlu disesali lah ya. Waktu Roosevelt zaman radio, pemikir atau pemimpin politik yang besar dengan penulisan juga mengeluh juga. Aduh, ini kok politik dan kepemimpinan sudah campur dengan media massa. Kalau penulis Lincoln, Churchill, Jefferson, ya kan ternyata Roosevelt juga bagus sebagai presiden, walaupun dia ahli radio. Tapi ada ahli radio juga yang jelek banget dan jahat banget, namanya Hitler. Kan sama tadi. Kebaikan dan keburukan kecepatan kuda. Sekarang kebaikan dan keburukan kecepatan cahaya. Ya, jangan sesali gelapnya malam Pak Dayat, nyalakan lilin untuk menerangi malam gitu loh. Jangan bilang teknologi salah, stop teknologi, no. Bukan apa-apa, itu bukan strategi kebudayaan dan strategi peradaban yang bagus, karena kamu nggak akan pernah menang melawan teknologi. Dan teknologi membantu kok menyebarkan dakwah dan kebaikan kecepatan cahaya. Siapa yang nggak sedang? Disaksikan kalau dulu satu masjid kalau kamu ceramah 1.000 orang udah banyak banget. Tapi kalau ceramahmu bagus, membuka pikiran, menenangkan orang, sejuk, 1 juta 2 juta. Jangan cuma 1 juta 2 juta, 100 juta pun mungkin. Kamu penyanyi yang berbakat alam tapi nggak ada produser yang mau dengar. Kamu pakai YouTube nyanyi, sekarang banyak tiba-tiba didengar 5 juta orang, nggak bayar malah dibayar. Siapa yang nggak senang? Jadi jangan sesali gelapnya malam, nyalakan lilin. Kalau keluhan pada politik yang jelek, selalu muncul televisi, apa nih? Kok yang dilihat tampang orang, ternyata John F. Kennedy, ternyata Ronald Reagan bagus tuh. Soekarno dulu penulis waktu aktivis mahasiswa, ada radio zaman Jepang. Dia ngomong di radio, bagus juga itu, malah lebih bagus lagi, gitu loh. Begitu ada televisi, radio, suara dan visual muncul, orangnya ganteng, makin menarik lagi, gitu loh. Jadi lebih bagus kita lihat bahwa teknologi itu sama dengan rahmat bagi semesta alam. Bahwa ada yang menyalahgunakan rahmat biasa. Kuda aja, bukan cuma teknologi kan, kuda pun disalahgunakan. Kamu punya tongkat kayu, kamu bisa pakai untuk menggali tanah subur, menanam. Tetapi kamu pakai juga pukulin anjing yang nggak ada salah apa-apa sama kamu, gitu loh. Jadi jangan salahkan itu, harus lihat yang teknologi sudah salah.
mediumnya salah ya nggak bisa gitu loh. Bang, ini kan sama dengan menyalahkan kuda. Tapi dengan medium yang baru ini ya, sosial media ini kan juga karena orang lama ya kita ya, sukanya kan bukan era scroll nih, kalau kita 15 detik langsung dapet gitu kan, tadi kan atensi tadi. Tapi ini bisa menggambarkan kemajuan demokrasi apa justru mundur nih demokrasi? Saya kan dasarnya optimis dan suka teknologi. Potensi kemajuannya banyak, walaupun saya tahu bahwa banyak yang menyesali dan mewanti-wanti potensi kerugiannya bagi kebudayaan masyarakat, terutama anak muda. Ya, tapi itu kan diskusi lain. Yang jelas yang mau kita katakan bahwa ya semua teknologi, semua medium kan ada plus dan minus. Sekarang ini dengan sosial media nggak ada lagi agenda setter. Kalau televisi kan ada redaksi, koran ada redaksi, diskusi pagi untuk menentukan berita ini pantas atau nggak pantas, baik atau nggak baik, perlu atau tidak perlu, itu kan agenda setter, itu redaksi. Sekarang kan semua orang jadi redaksinya sendiri-sendiri. Jadi orang jahat bilang ini, orang baik bilang ini, nggak ada saringan. Jadinya pasar yang menentukan. Saringan adalah kita masing-masing, gitu loh. Tetapi ya sejak kapan dunia nggak begitu Pak Dayat? Betul nggak? Sejak kapan dunia nggak kayak gitu? Bahwa yang menentukan kita baik dan buruk adalah diri kita sendiri. Memang saya sadar bahwa ada pengaruh the dynamics of the social media. Polarisasi lebih dimungkinkan. Pengelompokan orang yang setuju dengan idenya sendiri. Algoritma lebih banyak kalau kamu agak ekstrim, kalau kamu kontroversial lebih cepat dapat attention. Ya, betul kan? Tetapi sekali lagi lihat Sohran Mamdani, kan? Pasti banyak yang ngawur di New York, pasti banyak yang ekstrim gak jelas di New York. Tapi yang menang kok Sohran Mamdani yang ya boleh nggak setuju dengan Sohran, tapi simpatik, enak dilihat, muda, menarik, gitu loh. Jadi teori bahwa sosial media memunculkan Hitler dan Mussolini aja itu enggak gitu loh. Selalu ada yang lain juga. Radio kan memunculkan Roosevelt, memunculkan Mussolini dan Hitler. Nggak bisa kamu bilang radio dulu itu salah nih. Nggak bisa gitu. Karena itu bagi orang yang baik kita katakan kebaikan. Gitu loh. Karena selalu ada orang yang menurut kita mau mengatakan sesuatu yang di luar kebaikan. Kan ini yang dimaksud oleh Pak Dayat kan. Jangan sampai demagog yang muncul. Bukannya orator yang memang bisa membawa demokrasi ke arah yang lebih baik. Kan itu. Oke, jadi sekali lagi yang paling benar adalah jangan kutuk gelapnya malam. Jangan sesali datangnya malam, tapi nyalakan pelita untuk menerangi malam tersebut. Ini kan filsafat kita yang kita kemarin sudah wa innama yusri yusra. Gitu loh. Filsafat permanen ini. Filsafat kaum optimis dong. Ya toh. Ada kesusahan dalam hidup, ada ya kadang-kadang kita menderita, berakit-rakit ke hulu, di ujungnya selalu ada kemudahan. Gitu loh Pak Dayat. Oke, thank you Bang Jelly. Terima kasih Pak Dayat. Superstar politik lahir dari sosial media. Pak Dayat. Media yang sangat efektif dan efisien. Benar. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ketemu lagi di Padepokan Gunung Salak Film Institute minggu depan. Dadah.